Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat 42. Inti dari ayat emas renungan kita adalah semua janda datang berdiri dekat Petrus dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Melihat Sebuah Kebutuhan, ditulis oleh Cindy Hess Kasper. Kisah inspiratif. Beberapa hari sebelum ayah saya meninggal, seorang perawat datang ke kamarnya dan bertanya kepada saya apakah ia boleh mencukur ayah saya. Sambil mencukur wajah beliau dengan lembut,
Rahel menjelaskan, orang tua seumur beliau biasanya senang bercukur setiap hari. Rahel melihat adanya sebuah kebutuhan dan bertindak mengikuti dorongan hatinya untuk menunjukkan kebaikan, penghargaan, dan sikap hormat kepada seseorang. Perawatan penuh kasih yang diberikannya mengingatkan saya pada teman saya Julie yang masih mengecat kuku ibunya yang sudah tua karena penting bagi beliau untuk terlihat cantik. Kisah Para Rasul 9 bercerita tentang seorang murid bernama Dorcas, juga dikenal sebagai Tabita, yang menunjukkan kebaikan dengan menyediakan pakaian buatannya sendiri bagi orang miskin. Ketika ia meninggal, kamarnya dipenuhi teman-teman yang meratapi wanita baik hati yang ringan tangan itu. Namun, kisah Dorcas tidak berakhir di situ. Ketika Petrus dibawa ke tempat jasadnya dibaringkan, ia berlutut dan berdoa. Dalam kuasa Allah, ia memanggil namanya, dan berkata, "Tabita, bangkitlah," yang luar biasa. Dorcas membuka mata dan kemudian berdiri. Ketika teman-temannya menyadari bahwa ia hidup, kabar itu segera tersiar ke seluruh kota sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Menurut Anda, bagaimana Dorcas mengisi hari-harinya kemudian? Kemungkinan sama persis seperti sebelumnya ia melihat dan menjawab kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adakah kenalan Anda yang senang menolong orang lain? Apa yang dapat Anda lakukan agar lebih peka terhadap kebutuhan orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Kisah utama yang kerap menjadi fokus dalam Kisah Para Rasul 9 adalah pertobatan Saulus dari Tarsus. Namun, kisah Petrus di Yope juga menjadi sorotan. Ketika ia membangkitkan Dorcas dari kematian, ia berkata, "Tabita, bangkitlah." Kisah ini menggemakan perkataan Tuhan Yesus dalam bahasa Aram kepada anak perempuan Yairus di Markus 5 ayat 41. Talita kum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Peristiwa tadi menjadi permulaan bagi terjadinya peristiwa-peristiwa dalam Kisah Para Rasul 10. Ketika Petrus menerima penglihatan surgawi sebelum kedatangan para utusan Kornelius, seorang perwira Romawi. Penglihatan ini mempersiapkan jalan bagi pemberitaan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi, kunjungan singkat Petrus di Yope tidak hanya penting, tetapi juga berdampak hingga sepanjang sejarah gereja, ketika orang-orang dari setiap suku, bahasa, dan bangsa diundang untuk menanggapi seruan Injil. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.